Keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai walau dari kayak lakana batina ayat walidah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau la dzalika lan lamono ora menawa utawi ubudiyah. Kemarin dijabul ubudiyah ya. Kayak gitu. Ya itu maksudnya kayak gitu. Walau la dzalika lan lamono ora utawi mengkono ijabul ubudiyah lakan yaktini ono balhaq iku kana sebenarnya cuman dimasuki apa namanya lam taklil ya ikana ya, jadi tetap pengamalan. Cuman kalau sudah tambahin lam taklil itu jadi artinya ada tambahan sungguh lakana yaktini, kalau bahasa Jawanya yaktini lakana yaktini teman ono sopal haq ono iku batinan samar, jadi batinan jadi khabarnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadharu ara pertelo sopo al-haq, la yadharu ara pertelo sopo al-haq walidha lan krono are mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha lan krono are mengkono lakana batinan la yadharu. Walidha lan krono are mengkono lakana batinan la yadharu. Qala ngendika sapa asyadili Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asyadili Syekh Abdul Hasan Asyadili, seorang wali besar yang ahli fikih, ahli tasawuf, juga kaya raya. Ya, sudah kaya tasawuf, seorang waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddasallahu sirrah. Qaddasa muga-muga nyuciake sapa Allah sirrah ing besarane Asyadili. Sembah dulu menerjemahkannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ubudiyatu utawi ngendikane al-ubudiyatu jawharatun azharatha ar-rububiyatu wa subhanallati wal khabir. Al-ubudiyatu utawi sifat nami kula, al-ubudiyatu utawi sifat nami kula iku jawharatun. Bismillahirrahmanirrahim. Jawharatun apa itu artinya ya? Mutiara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku jawharatun mutiara, sifatnya johar azharatha. Bismillahirrahmanirrahim. Azharatha kang mertelake, azharahat kang mertelake ha ing johar sapa ar-rububiyatu sifat kepangeranan, apa ar-rububiyatu sifat kepangeranan, wa subhanahu suci sapa al-latif zat kang loman, al-khabir zat kang waspada. Dikata Syekh Hasan Asyadili qaddasallahu sirra, sifat penghambaan seorang hamba itu sebagai mutiara ya, sebagai barang yang mahal yang akan bisa memperlihatkan itu, atau dia akan terlihat sebab apa? Sebab adanya sifat ketuhanan. Isbaunya kayak gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, mari sudah kita terangkan panjang lebar sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tutalib, ganti pembahasan. La tutalib rabbaka. Bismillahirrahmanirrahim. La tutalib rabbaka ta'akhuri matlabika kal akhrati ad-dunyawiyati fa idza talabta minhu syai'an wa lam yusrif laka al-ijabata fala tunsi'u bi dhannaka.
Bismillahirrahmanirrahim sampai di situ dulu. La tutalib ojo nyupri sapa sira. La tutalib ojo nyupri sapa sira, ojo nyupri rabbaka ing pangeran ira. Janganlah kamu menuntut kepada Tuhan. Maksudnya menuntut bagaimana disyara'i dijelaskan oleh penyusun kitab. Ayat tak tari itu tegese ojo melawani sapa sira. Tak tari itu tegese ojo melawani sapa sira, melawani alaihi atas Allah. Watu siulan ojo gawe Allah sapa sira, ojo gawe Allah adzonna ing penyono bihi kelawan Allah. Ya, maksudnya la tutalib rabbaka, janganlah kamu menuntut kepada Tuhanmu. Artinya jangan sampai kamu bertentangan kepada Allah dan jangan sampai kamu berburuk sangka terhadap Allah. Bisa ta'akhuri matlabika, sebab dari akhire kegayuhan ira. Bisa ta'akhuri matlabika, sebab dari akhire kegayuhan ira. Janganlah kamu bertentangan terhadap Allah dan jangan pula berburuk sangka kepada Allah sebab keinginanmu tertunda. Apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala tertunda. Sudah minta dari dulu sampai sekarang terus diusahakan. Ia berusaha, ia berdoa, tapi belum datang juga, belum hadir juga. Keinginan kita belum tercapai. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Apapun jadi keinginan kita, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada sisi kebaikan, ada sisi kebaikannya. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan mengambil hikmah segala kejadian yang ada yang menimpa pada diri kita sekalipun itu tidak menyenangkan, nanti kita akan bisa merasakan ya bahwa semua ada hikmahnya. Dan kalau kita sudah sampai ke tahapan itu, fase itu, sampai level itu, maka apapun yang akan menimpa pada diri kita ya tentu sedih ada, tetapi cara menyikapinya berbeda, cara berpikirnya berbeda ya. Tidak sepenuhnya kita tenggelam larut dalam kesedihan, tidak ada. Makanya terus ini digodok, terus dipelajari, diperdalam. Ayat tegese perkara silimat tolak takang nyupri sapa sira, nyupri binusa Allah. Ayat tegese perkara silimat tolak takang nyupri sapa sira, nyupri binusa Allah. Batinan kana, ini lafal batinan menjadi khobarnya lafal kana. Jadi ini mendahulukan khobarnya, mengakhirkan daripada fi'ilnya. Begitu. Batinan kana iku batin anane opo ma. Contohnya perkara kang batin kal khususiyat iku intine piro-piro kekhususan. Au zahiran utawa zahir anane opo ma. Maksudnya adalah ketika kamu memiliki permintaan kepada Allah, memohon kepada Allah, bagi yang kamu minta itu urusan yang sifatnya batiniah. Contohnya sebuah kekhususan. Ada orang wiridan udah lama ngamalin wiridan yang diajarkan sama gurunya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Ya, kepingin kasuf, enggak kasuf. Ya jangan seudon kepada kepingin bisa. Ada orang menjalani ilmu toriko, zikir berharap bisa hudur ketika zikir, tapi enggak bisa hudur juga. Jangan buruk sangka kepada Allah. Paham ya? Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ini urusan hal-hal yang batin. Kita udah ngaji bertahun-tahun, kok enggak pinter-pinter umpamanya, maaf, atau enggak paham. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Dan jangan pula minder, ini urusan yang sifatnya batin.
Urusan yang sifatnya lahir, kita ingin memiliki apalah juga bisa saya sebutkan. Ini urusan dengan materi lah, apapun itu bentuknya, termasuk istri, termasuk kepengin apalah kayak gitu, urusan sama mati juga begitu. Walaupun kita sudah doa, sudah berusaha, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada rencana yang paling bagus selain daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu aja keyakinan kita. Rencana yang paling bagus adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya saja bahwa di balik ini ada sebuah rencana yang memang sudah Allah rencanakan untuk hambanya, untuk kita. Dan pastilah apa yang Allah rencanakan untuk hambanya itu yang terbaik buat kita. Sekalipun di awalnya kita ngerasa kepengen berontak, ngerasa kepengen berkeluh kesah, kita usahakan untuk ridho. Pada pertemuan kemarin membahas tentang takdir ya, kita harus ridho, jadi penjahit ridho, ya, menjadi santri ridho. Allah punya kehendak jadikan Ustadz juga harus ridho, kayak gitu. Ya, walaupun berat, walaupun secara hati belum bisa sepenuhnya ikhlas, tapi terus kita usahakan supaya ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk profesi, termasuk rezeki, termasuk nasib juga. Paham ya? Jadi jangan sampai karena ada permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita merasakannya belum diijabah, masih ketunda terus, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzon. Pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik buat saya. Gitu. Ya, lanjut. Kal akhrodi koidene piro-piro sejo. Ini contohnya yang sifatnya dzon. Kal akhrodi koidene piro-piro sejo, sifatnya akhrod ad-dunya ya tikang bangsa dunia. Contohnya permintaan atau permohonan yang sifatnya lahir adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bekerja di tempat yang nyaman, kepengen punya istri, kepengen nambah anak, dan sebagainya pokoknya lah. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah dunia atau masalah lahir. Masih ketunda, masih belum terwujud. Ya. Jangan sampai bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza talabta mangko ari kalane murid sapa sira. Fa idza talabta mangko ari kalane murid sapa sira minhu saking Rabb atau Allah. Minhu saking Rabb atau Allah. Nyupri syai'an ing suwici-wici lafal syai'an di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih, maf'ul bihnya dari lafal tolab ini di fi'il. Nah, kayak gitu satu persatu insyaallah nanti paham. Nyupri syai'an ing suwici-wici walam yusri lan ora age-age utawa orang nyepetake, walam yusri lan orang nyepetake sapa Allah laka kanggo sira, orang nyepetake al ijabata ing ijabah. Lafal ijabah juga maf'ul bih ya, itu ada alnya, alif lam, kalimat isim, makanya dibaca al ijabata syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tunsiku mangko ojo Bismillahirrahmanirrahim. Fala tunsiku ya. Fala tunsiku mangko ojo gawe olo sapa sira. Fala tunsiku mangko ojo gawe olo sapa sira bi kelawan Rabb atau Allah. Ojo gawe olo donaka ing penyono ira apabila kamu memiliki suatu permintaan terhadap Allah, meminta sesuatu apapun itu perkaranya, baik itu urusan batin atau urusan lahir, dan Allah tidak bersegera mengijabah doamu, maka jangan sampai kamu berburuk sangka kepada Allah.
Begitu ya. Jadi menggunakan kalimat aslinya saya menggunakan kalimat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutalibuhu lan ojo nyupri sapa sirahu ing Rabb atau Allah. Wala tutalibuhu lan ojo nyupri sapa sirahu ing Rabb ojo nyupri bil wafa'i kelawan nuhoni bizalika kelawan mengkono tolab. Jangan sampai kamu menuntut kepada Allah. Menuntut apa? Menuntut agar permintaanmu dipenuhi, diijabah, dikabul. Jangan sampai menuntut, ya. Jadi bahasanya orang doa itu sebenarnya bukan dalam rangka meminta, ya. Karena memang tanpa diminta pun sebenarnya kalau memang ada jatah pasti diberi, ya. Jadi kita biasakan, kita berubah cara berpikirnya. Di dalam kita berdoa itu bukan dalam rangka meminta, tetapi di dalam berdoa itu dalam rangka beribadah. Sebab doa wal ibadah, bahwa doa adalah ibadah. Kalau kita sudah sampai pemikirannya berbicara dengan doa itu menganggapnya bukan sebuah permohonan, tapi kita menganggapnya hanyalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka kita di dalam ijabahnya doa itu tidak merasa keburu-buru. Pokoknya doalah. Masalah diijabahnya kapan itu urusan Allah. Karena pasti Allah akan memberi. Tanpa diminta pun Allah memberi kok. Apa yang jadi jatah kita? Takdirnya kita mau punya apa? Takdirnya kita mau memiliki apa? Pasti Allah beri. Tanpa diberi. Itu sebabnya banyak orang nggak sholat, buru-buru ngaji, sholat enggak, sholawatan juga nggak pernah. Kenapa bisa punya ini itu? Karena memang ada jatahnya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman azali udah ada. Ini si A bakal punya ini. Dia nggak pernah doa, nggak pernah sholat, punya kok. Ya, sudah ada takdir, ada jatahnya. Jadi kita sebagai manusia yang istilahnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul. Jadi dalam berdoa jangan sampai dalam rangka kita berpikirnya dalam rangka meminta, tapi dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Gitu ya. Jadi insya Allah nggak buru-buru. Jadi kadang-kadang santri itu mau ya kadang-kadang selain berusaha kepada Allah juga berusaha kepada gurunya. Kasih ijazah begini amal ke santri kadang-kadang ya sok kepo niki khasiatnya nopo guru, kadang-kadang begitu. Santri yang baik gak usah nanya amal ke, udah amal ke gak usah nanya ini fadilahnya buat apa, biar apa, udah baca aja. Kadang-kadang kalau udah dibaca begitu kok belum ada reaksi ya, sebulan 2 bulan tetap aja begini. Ini sebab apa? Sebab merasa bahwa doa yang dibacakan itu sebagai bentuk permohonan, jadi pengennya buru-buru. Tapi kalau udah anggap ini sebagai bentuk liritan penghambaan, banyak mana berpikir kalau Gusti Allah, ya insya Allah nggak pengen buru-buru. Kalau pengen masalah kepengen dijabah, ya siapa orang yang nggak kepengen dijabah. Tapi perkaranya di sini adalah dalam menyikapi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak berperusak kepada guru yang ngasih ijazah, tidak berperusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biar enjoy nggak apa-apa Mas Muhammad, soalnya kajian tasawuf masalah hati. Jadi udah relax saja, saya ngajinya udah relax ya. Supaya ngajinya orang tua. Kalau kayak gini saya juga berlaga orang tua kayak gini. Berlaga kayak kiai Pak kalau lagi ngaji kayak gini ya. Ya biarpun kadang ada senyumnya, ada ketawanya, tapi tetap aja saya serius. Seolah-olah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya masyarakat ya. Wala tutalibu bil wafa'i bidzalika. Jangan sampai kamu menuntut kepada Allah supaya dipenuhi permintaan kita. Usah nuntut. Tanpa dituntut Allah memberi apa yang sudah menjadi jatahnya.
nggak usah diusulin, nggak usah diusulin. Makanya dulu saya di awal-awal ngaji kami ono kalimat urusan donga karo Gusti Allah. Donga itu berarti orang percaya. Tapi di sisi lain ada orang gelem donga sombong jenenge karo Gusti Allah sebab nggak mau minta, bingung dah. Tapi udah sampai saatnya pahamnya nggak bingung. Ternyata maksudnya udah berdoa, tapi bukan dalam rangka meminta. Berdoa itu sebagai bentuk penghambaan. Orang yang nggak mau menghambakan diri itu namanya sombong. Salah satu bentuknya penghambaan kita kepada Allah adalah melalui berdoa. Rasa kita butuh kepada Allah, makanya mau berdoa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maqataman satuni rob iku yafnalu agawe sapa rob agawe ma ing perkara sini mas yasya. Ya, ini maknya ma isi mausul, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maknya mak perkara di sini. Jadi kemarin sudah saya jelaskan kalau mak ini isi mausul, tapi untuk yang khairuan, yang tidak berakal. Ma ing perkara silema yasya kang ngersakake sapa Allahu ing. Jadi karena Allah itu apa istilahnya? Berlaku menghendaki sesuatu yang memang Allah kehendaki. Jadi Allah itu akan berbuat sesuatu sesuai yang Allah kehendaki. Jelas ya? Allah akan berbuat sesuatu yang memang Allah kehendaki. Allah tidak mungkinlah akan berbuat sesuatu yang diminta oleh hambanya. Emang siapa? Iya enggak? Sekarang pejabat tinggi aja kadang-kadang berpikir ini hak prerogatif saya. Kamu nggak usah nuntut-nuntut. Itu baru manusia. Aku akan berlaku sesuai kebijakanku. Kan begitu, ini baru manusia yang merasa punya jabatan. Apalagi Allah. Jadi Allah itu akan melakukan sesuatu sesuai yang Allah kehendaki. Bukan yang sesuai diinginkan oleh hambanya. Bukan yang sesuai dengan yang diminta oleh hambanya. Terserah Allah dong. Allah yang maha kuat. Allah yang mencipta segalanya. Ya, jadi kita sebagai seorang hamba harus tahu diri. Iya, aku hamba. Ya suruh doa, tapi nggak boleh nuntut. Iya enggak? Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu ora ditakoni sapa Allah. Ini ayatnya ada yang berkaitan dengan ini. La yus'alu ora ditakoni sapa Allah, ora ditakoni ngamasane perkara. Yus'alu ini fi'il mudhari mabni maaf. Makanya yus'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ditakoni ngamasane perkara silema yaf'alu kang agawe sapa Allah ini. Allah itu tidak akan ditanyakan tentang apa yang Allah kerjakan. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memprotes, menanyakan mengenai apa yang Allah lakukan, mengenai apa yang Allah kerjakan, mengenai kebijakan yang Allah buat untuk hamba-Nya Dia. Tetapi justru sebaliknya, yang akan ditanyakan adalah apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ya. Jadi kita jangan bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, tetapi justru kitalah amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bakal ditanya, dimintai pertanggungjawaban kita kok, bukan Allah. Lanjut. Walakin tolib lantak tapi nyupri sapa sira nyupri nafsaka ing awakira. Walakin tolib lan tapi nyupri sapa sira nyupri nafsaka ing awakira. Nyupri ditakhuri ada dia kelawan dadi akhire ada kira. Justru kamulah yang menuntut dirimu sebab tertundanya adabmu. Jadi dengan kata lain, udah jangan terlalu nuntut dengan Allah mengenai apa yang ditunda oleh Allah. Jangan nuntut, jangan berburuk sangka kepada Allah sebab doa kita menurut kita belum diijabah, masih ketunda. Tapi justru sebaliknya kita
introspeksi diri, tuntut kita cari, kita koreksi mengapa doa kita belum diijabah, mengapa doa kita terus masih ketunda diijabah. Nah, ini sebab apa? Sebab pasti buruknya adab kita. Nah, pasti ada cara di dalam berdoa ini masih belum beres, masih belum bagus. Ada namanya adab, suul adab karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ngadani wujudihi tegese orananane wujude adab. Ya, sebab di dalam berdoa itu enggak menggunakan adab, etika sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus ada adabnya. Ya, begitu. Jadi jangan dulu nyalahkan yang ngasih ijazah, jangan dulu berburuk sangka kepada Allah. Koreksi dulu. Kita di dalam berdoa sudah menggunakan adab apa belum? Haitsu talabta ing dalam sekiranya nyupri sapa sira min saking Allah. Haitsu talabta ing dalam sekiranya nyupri sapa sira nyupri min saking Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyupri isra ajabatika. Nah, ijabah ya ijabatika ya benar. Isra ijabatika ing gegene disembadanine ira. Isra ijabatika ing gegene diijabahe sira. Ya. Jadi ketika kamu menuntut supaya doamu buru-buru diijabah, maka harusnya koreksi diri. Ini sudah betul apa belum doanya? Harus introspeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghfalan ora samar apa ma perkara silima fi dzalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono tolab. Wala yaghfalan ora samar apa ma perkara silima fi dzalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono tolab. Baini ma fi dzalika min su'il adab, nyatane alane adab. Nah, tidak samar lagi. Ya. Jelas kok. Jelas. Ya, kalau kita terlalu menuntut untuk dipercepati ijabahnya sebuah doa, itu adalah su'ul adab. Orang minta keburu-buru. Ya. Namanya minta, mohon-mohon, ya terserah. Ya mau ngasih. Kapan ngasihnya kan begitu, ya etikanya kan begitu. Masa udah minta kok pakai dorong mamanya, ayo bang buru, sopan nggak kira-kira? Ada orang minta pakai ditarik tangannya misalkan nih masalah, sopan nggak kira-kira? Pasti kalau masalahnya tidak ada orang minta kok pakai narik, ayo buru bang, ayo buru, marah mungkin yang bisa ya. Sopan dong, udah minta, nggak sopan pula. Pasti kayak gitu kurang lebihnya. Sama Gusti Allah juga begitu. Ya, jangan ngeburu Gusti Allah, jangan nyari Gusti Allah. Terserah Allah kapan mau ngasihnya. Itu namanya etika yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita belum sadar bahwa ternyata bersikap baik itu tidak hanya terhadap sesama makhluk, tapi bersikap baik juga harus kepada Sang Khalik. Kepada makhluk juga kita dituntut menggunakan sopan santun, apalagi terhadap Sang Khalik, Sang Khaliknya, Sang penciptanya. Terhadap sama makhluk kita juga tidak diperbolehkan untuk bersangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu cara berpikir kita. Kita sama teman, sama tetangga, sama saudaranya tidak boleh bersangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih tidak boleh berburuk sangka. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita merasakan ada hal-hal yang belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah berdoa, maka jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi yakin saja bahwa penundaan sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada sebuah rahasia yang memang sengaja Allah rahasiakan. Nanti ada saatnya pasti kita akan mengetahui. Iya,
begitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idolan halimani matola batuka utawi sesuprihan iro tau kegayuhan iro. Bismillahirrahmanirrahim. Matola batuka utawi sesuprihan iro utawa kegayuhan iro lain artine lahu maring Allah. Cara gampangnya matola batuka utawi tuntutan iro, itu pakai bahasa yang gampang. Sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Kalau kegayuhan itu benar-benar masih murni bahasa Jawa kita. Lahu maring rob nyupri bil ijabati kelawan bil ijabah. Begitu juga ketika kita menuntut kepada Allah untuk diijabah, ya, menuntut kepada Allah supaya doa kita dijabah, itu juga termasuk adalah suul buruknya kesopanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iku dalilun khobarnya matola batuka. Iku dalilun bukti. Iku dalilun bukti. Jadi namanya dalil itu adalah bukti. Dalil itu bukti. Artinya iku dalilun bukti ngala annaka ing atase teman sautune sira iku da'watan donga sapa sira. Da'watan donga sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh donga kowe ditujabah supaya diijabah sapa sira. Ditujabah supaya diijabah sapa sira. Fi'il mudhari mabni majhul. Tambah lam ta'lil. Jadi litujabah. Tahu harus mesti nahu sorok, masa nggak tahu per kalimat. Nah, ini lamnya lam tambahan Mas Herun tahu ya. Aslinya tujab ketambahan lam, jadi li tujab harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fidunga ika indalam. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya diijabah fidunga ika indalam dunga iro fani fakhuruf. Jadi makanya dibaca fidunga ika. Enggak dibaca fidunga uka enggak, tapi iya fidunga ika sebab fa-nya fa huruf fayakunu mongko ana apa dunga uka. Nah ini contoh lagi, contohnya kana dan tasrifnya fayakunu mongko ana apa dunga uka dunga iro. Fayakunu mongko ana apa dunga uka dunga iro ana iku luhur dikrono sejo. Khobarnya ya kunu ilafal di khorti. Kok enggak khorto sebab kan lam huruf jar di khorti. Jadi ada lafal yang dibuang. Ona iku kainan tetap di khorti krono sejo. Ya bisa aja orang yang ngaji nahwu soro mateng tuh. Ya mau ditanya sampai detail ya insyaallah masih bisa jawab insyaallah. Ya. Li khordin jar majrur yang kedudukannya menjadi khobarnya yakunu. Jadi kalau ada pertanyaan khobarnya yakunu mana malah kan yakunu tasrifnya karena memiliki isi memiliki khobar. Dan khobarnya itu harus nasab. Kenapa di sini di khordin? Iya di khordin ini kan khordin ini kalimat isim yang dimasuki huruf jar, makanya harus dibaca di khordin. Yang menjadi khobarnya yakun adalah jumlah dari jar dan maj, huruf jar dan kalimat isi yang dijarkan. Begitu Mas Dano. Nah, detailnya tahu Pak Aristan. Nahwu ini matang. Ya, kalau nggak matang ya nggak sampai bisa menerangkan sedetail itu. Ya, ini bukan sombong tapi ini untuk apa istilahnya ya, untuk memotivasi kita, memotivasi anak-anak kita yang masih belajar bahwa segitunya ketika orang sudah mempelajari ilmu alat dan memang sudah matang, jadi segitunya ya. Jadi per huruf tahu. Ini barangkali jam berapa ini? Tanggung nggak? Sudah dulu ya. Ini barangkali ini saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, buat teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Ini sebagai kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jadi begitu ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala